time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Hari keempat ini kita akan membahas titrasi asam basa. Titrasi asam basa adalah suatu metode dalam kimia untuk menentukan konsentrasi larutan asam atau larutan basa dengan cara menambahkan larutan basa atau larutan asam yang telah diketahui konsentrasinya secara bertahap sampai reaksi netralisasi secara sempurna. Ada beberapa istilah dalam titrasi asam basa. Yang pertama itu titran. Titran adalah larutan baku atau larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Yang kedua itu titrat. Titrat adalah larutan yang dititrasi atau larutan yang ingin ditentukan konsentrasinya. Yang ketiga itu titik ekuivalen. Titik ekuivalen adalah suatu keadaan di mana asam dan basa tepat habis bereaksi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis titrasi asam basa. Yang pertama itu titrasi asam kuat dengan basa kuat. Contohnya yaitu HCl sebagai asam kuat dititrasi dengan basa NaOH sebagai basa kuat. Titik ekuivalen berada di pH 7 atau netral. Kurva titrasi memiliki perubahan pH yang tajam di sekitar titik ekuivalen. Yang kedua itu titrasi asam lemah dengan basa kuat. Contohnya yaitu asam asetat atau CH3COOH dititrasi dengan NaOH. Titrasi titik ekuivalen berada di pH lebih dari 7 atau bersifat basa. Kurva titrasi lebih landai dari awal dan terjadi pembentukan buffer sebelum titik ekuivalen. Yang ketiga itu titrasi basa lemah dengan basa kuat. Contohnya yaitu amonia atau NH3 dititrasi dengan HCl atau titik ekuivalen berada di pH kurang dari 7 atau bersifat asam. Kurva titrasi menunjukkan pembentukan larutan penyangga sebelum titik ekuivalen. Alat dan bahan yang biasa digunakan dalam titrasi asam basa. Yang pertama itu ada buret, kedua labu Erlenmeyer, yang ketiga itu ada titran, yang keempat itu ada titrat, dan kelima itu indikator yang digunakan. Selanjutnya yaitu prosedur titrasi asam basa. Yang pertama itu isi buret dengan larutan standar atau titran yang asam basa yang sudah diketahui konsentrasinya. Yang kedua itu tambahkan indikator uji ke Erlenmeyer dan diberi indikator. Yang ketiga itu teteskan larutan standar atau titran sambil diaduk hingga indikator berubah warna atau mencapai titik ekuivalen. Yang keempat, catat volume titran dan hitung konsentrasi menggunakan rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. 25 ml larutan CaCOOH 1 M atau asam lemah Na titik N dan itu 4 asam B net D tidak dapat ditentukan. Titik ekuivalen asam lemah plus basa kuat menghasilkan garam yang bersifat basa lemah karena CH3COONA OH- akan menjadi pH-nya menjadi lebih dari 7. Itu bersifat basa. Maka jawaban yang tepat pada pertanyaan ini adalah yang B, basa.